Shalom rekan-rekan teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah hari Minggu PLK Teruna. Walaupun ibadah hari ini masih secara online, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, agar kita bisa beribadah secara tatap muka. Sebelum kita beribadah, alangkah baiknya kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Selamat pagi teman-teman Taruna. Kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 1, Haleluya Pujilah baitnya yang pertama. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit pewarna semesta patut memuji kuasanya, karena berkatnya tak henti, limpah kasihnya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Bapa pada hari ini Kau telah mengumpulkan kami di sini Bapa dalam ibadah Persekutuan Taruna. Kiranya Bapak pimpin Bapak ibadah kali ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di sorga. Haleluya, amin. Teman-teman Teruna, sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memuji nama Tuhan dan bernyanyi kembali dari Gita Bakti 44, Mengalir dalam hatiku, bait yang pertama dan yang kedua. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Di salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Selamat pagi adik-adik.
Kakak percaya di pagi hari ini kalian semua berada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kita patut bersyukur hingga pada saat ini kita masih bisa dipertemukan meskipun kita masih tetap bertatap muka melalui ibadah online. Adik-adik, pada saat ini sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Bapa, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Kau berkati kami Bapa, agar firman yang kami baca dan renungkan ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap mendengar. Berkatilah hamba juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba itu semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita pada pagi hari ini akan membaca dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya 56. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Kakak akan membacakannya untuk kalian, tapi kalian juga membaca di Alkitab kalian masing-masing. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Keselamatan bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan, mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Adik-adik yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini
bercerita atau berisi tentang bangsa Israel atau orang Israel setelah pulang dari Babel, di mana jika kita melihat dari ayat per ayat, di sini Tuhan berfirman, ayat pertama, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Hukum di sini yang dimaksud adalah hukum Taurat, dan tegakkanlah keadilan di sini ini maksudnya adalah perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Dan setelah itu berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya. Ini Tuhan berbicara kepada orang Israel bahwa orang Israel itu harus disiplin, harus betul-betul melakukan perintah Tuhan. Pada saat itu di Israel itu ada kasta-kasta ya. Jadi tingkatan, ada kasta tinggi dan ada kasta rendah. Kasta rendah itu terdiri dari orang asing dan orang kebiri. Di pembacaan kita pada pagi hari ini, tadi sudah disebutkan ya, ada orang asing dan orang kebiri. Nah, orang asing dan orang kebiri ini adalah kasta yang paling rendah, di mana orang Israel sendiri juga tidak mau bergabung dengan orang asing dan orang kebiri ini. Tapi di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan justru berbicara kepada orang Israel bahwa ketika orang-orang asing atau orang kebiri ini melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan malah berbicara bahwa di ayat kelima, kepada mereka akan kuberikan rumahku dan tembok-tembok dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Ini dikatakan untuk orang-orang kebiri. Jadi ketika orang kebiri melakukan firman Tuhan, Tuhan mempersiapkan atau membiarkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang-orang asing di ayat ke-6 yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Tuhan berjanji atau Tuhan mengucapkan bahwa ketika orang asing atau orang kebiri, di mana itu adalah kasta terendah di antara orang Israel, yang melakukan atau mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan justru akan meninggikannya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak melihat atau tidak menilai seberapa tinggi dia kastanya atau seberapa baik penampilannya dia di luar, tapi Tuhan justru menilai hatinya. Ketika orang asing atau orang kebiri ini melakukan kehendak Tuhan, Tuhan mau mengangkatnya, Tuhan mau mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Bagi orang asing dan orang kebiri ini suatu hal yang mungkin mustahil ya. Mereka beranggapan mereka tidak akan bisa hidup bersama-sama atau dekat dengan Tuhan. Tapi justru Tuhan mengatakan jika mereka melakukan kehendak Tuhan, mereka akan diberkati.
ini menjadi peringatan juga untuk orang-orang Israel pada saat itu. Orang Israel itu diingatkan untuk disiplin di dalam melakukan perintah Tuhan. Karena pada saat berada di pembuangan, orang-orang Israel ini banyak yang undur dari Tuhan. Karena itu di Yesaya 56 ini, Tuhan kembali mengingatkan bahwa orang-orang Israel ini harus kembali lagi kepada Tuhan. Mereka harus taat kepada Tuhan. Mereka harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Seperti di ayat yang pertama, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Itu adalah ayat inti dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Jadi adik-adik, seperti orang asing dan orang kebiri tadi, di mana mungkin mereka pada saat itu bukan siapa-siapa, tidak memiliki kedudukan yang tinggi, mungkin juga bukan orang yang terpandang, tapi ketika mereka mau melakukan kehendak Tuhan, mereka mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan meninggikan mereka. Tuhan mau bersama-sama dengan mereka. Tuhan mengajak mereka untuk datang ke rumah Tuhan, mengundang mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Tuhan tidak melihat dia itu orang asing dan orang kebiri itu berasal dari mana. Yang Tuhan lihat adalah hati. Sama seperti kita pada saat ini juga adik-adik. Tuhan tidak pernah menilai kita atau melihat kita dari luar kita. Seperti apa kita, Tuhan tidak melihat penampilan luar kita. Yang dia lihat adalah hati kita. Ketika hati kita tulus, ketika hati kita benar-benar mau datang ke hadirat Tuhan, ketika hati kita benar-benar berpegang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan mengundang kita, Tuhan mengajak kita untuk datang dekat kepada Dia. Kita tidak punya hak untuk menilai orang lain pun. Tuhan tidak melihat kita dari penampilan luar kita. Tuhan pun menginginkan kita untuk tidak menilai orang lain dari penampilan luarnya. Karena penampilan orang itu semata-mata hanya apa yang terlihat di luar. Kita tidak tahu kedalaman isi hatinya. Ada orang yang berpenampilan seperti preman misalnya. Tapi ternyata mereka bisa melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, melebihi dari orang-orang yang kelihatan setiap hari Minggu ke gereja, kelihatan yang setiap hari Minggu beribadah, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Justru mereka mendukakan hati Tuhan. Melalui perkataan mereka mungkin, atau melalui pikiran mereka. Justru Tuhan melihat orang-orang yang penampilannya mungkin biasa-biasa saja. Penampilannya bisa dibilang sepertinya menakutkan. Tapi mereka punya hati yang sangat dekat, yang sangat rindu kepada Tuhan. Mempunyai hati yang benar-benar tulus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka punya hati seperti itu. Tuhan lebih memilih orang-orang yang seperti itu dibandingkan orang-orang yang terlihat setiap hari mungkin rajin sekali beribadah. Mereka terlihat baik di depan, tapi di dalam hatinya mereka penuh dengan kebencian, kedengkian, iri hati, kesombongan. Itu yang Tuhan tidak mau.
Karena Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam hati kita, bukan apa yang terlihat di luar. Ada orang-orang di luar sana yang mungkin terlihat kehidupannya berantakan, tapi mereka terus diberkati Tuhan. Ada juga orang yang kehidupannya terlihat baik-baik saja, dekat sama Tuhan, rajin beribadah, tapi terlihat seperti tidak diberkati Tuhan. Jadi adik-adik, inti dari semua ini adalah Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan mau kita tidak menilai atau kita melihat orang lain dari penampilan luar. Karena bukan hak kita untuk menilai orang lain dari penampilan luarnya. Itu urusan Tuhan dengan dia. Dan yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita hidup sesuai atau kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dilihat atau dinilai orang. Oh, hidup kita baik. Bukan. Tapi semua itu semata-mata hanya untuk Tuhan. Kita hidup ini, apapun yang kita lakukan, semata-mata bukan untuk dilihat orang lain. Kita terlihat baik, bukan seperti itu. Tapi biarlah itu yang menilai adalah Tuhan. Seperti ada istilah yang mungkin adik-adik sering dengar juga, istilah don't judge a book from its cover. Biasanya istilah itu digunakan ketika kita menilai orang dari penampilan luarnya. Mungkin ada yang terlihat penampilannya baik, tapi ternyata ketika kita dekat dengan orang itu tidak sebaik yang kita pikirkan. Atau sebaliknya, terlihat penampilannya biasa-biasa saja. Penampilannya tidak meyakinkan. Tapi ternyata ketika kita dekat dengan orang itu, dia begitu baik, begitu humble, dia begitu mau membantu kita dalam segala hal. Biasanya kita menggunakan istilah itu. Nah, pagi hari ini pun, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, dari Yesaya 56 ayat 1-8 ini juga mau mengingatkan kita bahwa apa yang dinilai oleh manusia tidak sama dengan apa yang dinilai Tuhan. Yang pasti Tuhan hanya ingin kita melakukan yang terbaik, melakukan apa yang terbaik, melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin kita menilai atau kita istilahnya kita menghakimi orang lain juga tanpa kita tahu lebih dalam atau lebih dekat orang itu seperti apa. Kita tidak boleh menilai orang lain itu seperti kita menilai atau kita menilai diri kita. Tuhan ingin kita hidup di dalam Dia, sungguh-sungguh taat melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh-Nya, dan Tuhan ingin kita melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kehebatan kita sendiri. Tapi Tuhan mau apapun yang kita lakukan, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kakak
percaya kalian semua bisa melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan kalian masing-masing. Mulai saat ini, hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jangan pernah menilai orang lain melalui kacamata kita, tapi nilailah sesuai dengan kacamata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melihat penampilan luar kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Sudahkah hati kita benar-benar bersih, benar-benar tulus? Kakak berharap kita semua, adik-adik sekalian, kakak, kita semua mempunyai hati yang bersih, tulus, dan penuh dengan berkat dari Tuhan. Amin. Teman-teman teruna, marilah kita merespon firman Tuhan yang sudah dibawakan dengan bernyanyi dari Kidung Muda Budi 2, Bapa di Sorga Mengasihiku, baitnya yang pertama. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Semoga tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para jajaran, petinggi-petinggi ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Semoga mereka bisa memimpin negara ini lebih baik ya Tuhan. Dan kedepannya bisa lebih aman ya Tuhan. Dan semoga saja ya Tuhan keadilan bagi tiap masyarakat terjadi ya Tuhan. Aku mohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan hingga pada saat ini. Sekarang kami akan berdoa untuk gereja di seluruh muka bumi ini. Berkatilah dan lindungilah gereja-gereja tersebut agar dapat berjalan dengan seturut dengan-Mu saja. Engkau juga akan memberkati gereja kami, yaitu GPIB Sawangan. Berkatilah segala pelayanan yang ada, mulai dari majelis, pelkat, hingga panitia-panitia yang ada, agar dapat berjalan dengan seturut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara daring pada hari ini. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk teman-teman taruna kami. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati mereka dalam sekolah mereka. Kiranya juga Engkau akan memberikan kami kepintaran dalam sekolah kami. Tuhan, Engkau juga akan memberkati teman-teman kami yang belum ujian. Kiranya Engkau akan memberikan mereka kepintaran dalam mengisi soal ujian. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberkati kami yang sebentar kami akan menerima rapot, agar nilai rapot kami bisa memuaskan orang di sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga akan berdoa untuk kesehatan kami. Kiranya Engkau akan memberikan kami kesehatan selalu. Dan juga kiranya Engkau akan senantiasa menjaga kami agar kami tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang menyesatkan kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah doa kami. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara daring pada hari ini. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk teman-teman taruna kami. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati mereka dalam sekolah mereka. Kiranya juga Engkau akan memberikan kami kepintaran dalam sekolah kami.
Tuhan, Engkau juga akan memberkati teman-teman kami yang belum ujian. Kiranya Engkau akan memberikan mereka kepintaran dalam mengisi soal ujian. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberkati kami yang sebentar kami akan menerima rapot agar nilai rapot kami bisa memuaskan orang di sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga akan berdoa untuk kesehatan kami. Kiranya Engkau akan memberikan kami kesehatan selalu. Dan juga kiranya Engkau akan senantiasa menjaga kami agar kami tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang menyesatkan kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah doa kami. Amin. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua, kakak, adik, om, tante, dan seluruh keluarga anak Layan PT, agar selalu Engkau berikan berkat yang melimpah di tengah keluarga mereka. Dan kami juga ingin berdoa agar keluarga mereka selalu Engkau berikan kesehatan, dan agar terlindung dari wabah COVID yang masih ada di negeri ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Inilah rangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini yang kami peralaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman teruna, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan sepenuh hati sebagai ungkapan rasa syukur kita. Dan mari kita bernyanyi baginya dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur, baitnya yang pertama dan yang kedua. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang paganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu Bapa yang tercurah kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan Bapa. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini Bapa hanya untuk memperluas
kerajaanmu dan pelayananmu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman teruna, sampailah kita di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan mampu mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Marilah kita bersama bernyanyi dari Gita Bakti 51, Kasihilah Tuhanmu, bait yang pertama dan yang ketiga. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Andalkan kuasa Tuhan sepanjang kehidupanmu. Beritakan firman Tuhan dengan karya baktimu. Amalkan kasih Tuhanmu kepada orang menderita, agar mereka bahagia walau hidupnya susah. Adik-adik terkasih, kita sudah tiba di akhir ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga pada akhir ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Bapa, kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing, dalam aktivitas kami. Kau sertai kami senantiasa ya Bapa. Dan adik-adik, pada saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.